Shalom saudaraku yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam kasih Allah kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari saya undang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur atas hari yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara kepada hamba-Mu ini, dan setiap perkataan yang dari mulut lidah hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Engkau dan bukan dari hamba-Mu secara pribadi. Dan biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan, setiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita kembali mau untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan sampaikan renungan dari Matius pasal 8, Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semua pada saat ini. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapa sih yang gak pernah punya masalah? Pasti semua orang punya masalah. Pasti semua orang punya persoalan. Tetapi pertanyaannya saat ini adalah, apakah ketika kita menghadapi suatu masalah, kita hanya ingat kepada masalah kita saja lalu kita melupakan Tuhan? Seperti kita sudah baca di dalam Alkitab ini, bahwa ketika angin ribut menerpa perahu daripada murid-murid Yesus juga, Tuhan Yesus juga ada di sana waktu itu, dan mereka fokusnya kepada siapa? Murid-murid pada waktu itu adalah fokus mereka adalah kepada badai, kepada air yang masuk ke dalam perahu. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ada berserta dengan mereka. Pada waktu itu Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus tidur dan murid-murid bingung sendiri. Ketika badai menerpa kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan hal seperti murid-murid Yesus yang bingung dengan badai tetapi lupa dengan Tuhan? Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, ketika masalah menerpa kehidupan kita, jangan kita lupa kepada Tuhan, tetapi kita harus ingat dulu kepada Tuhan. Ketika permasalahan datang, silih berganti di dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan selalu ada di sisi kita. Dia sendiri yang memberikan damai serta sejahtera itu juga di dalam kehidupan kita manusia. Jadi bukan manusia secara pribadi yang memberikan damai itu kepada dirinya, tetapi damai sejahtera itu ada di dalam diri manusia karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Ketika di dalam kehidupan kita mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami apapun juga, Tuhan ingin supaya kita mengingat Dia di dalam setiap permasalahan kita, mengingat Dia di dalam segala persoalan kehidupan kita. Apakah saat-saat ini saudara ingat
kepada Tuhan ketika masalah sedang datang menerpa kehidupanmu? Ataukah engkau menjadi pesimis, mulai, aduh masalahku banyak, dan lain sebagainya. Dan akhirnya engkau mulai mengeluh, aduh masalahku berat sekali, tidak pernah selesai-selesai, dan lain sebagainya. Apakah Anda berbicara itu di dalam diri Anda? Marilah ketika kita punya masalah di dalam kehidupan kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Hal yang harus kita ingat adalah Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan yang asal-asalan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang murah hati, yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita, anak-anak Tuhan tentunya. Jadi ketika masalah datang silih berganti menerpa kehidupan kita, jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Seperti murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang ada pada saat itu, mereka bingung sendiri dengan badai kehidupan. Dengan badai yang ada pada waktu itu ya. Bukan badai kehidupan. Kalau badai kehidupan ya kita saat ini. Bukan pada waktu murid-murid Tuhan menghadapi badai itu. Kita coba sih baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sana juga diterangkan tentang hal ini. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita semua pada saat ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita melihat bahwa ketika itu perahu mulai penuh dengan air, ya. Di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika itu murid Tuhan lupa kalau Yesus ada beserta dengan mereka. Mereka ketakutan sendiri, mereka cari cara sendiri. Bagaimana caranya mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi pada saat itu? Mereka mulai cari usaha, gimana ya supaya air ini keluar dari perahu. Dan apa jadinya? Nggak bisa. Perahu itu tetap penuh dengan air. Dan ketika sudah mentok, baru mereka ingat kepada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara. Ketika masalah menerpa kehidupan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Setelah kita mentok, baru kita ingat sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Gimana ini, gimana itu? Biasa kita seperti itu. Dan kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa.
Seharusnya kita berbicara kepada masalah yang kita hadapi. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kamu gak berkuasa atas hidup saya. Harusnya kita bisa berkata seperti itu. Harusnya kita bisa bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Belum tentu orang yang di luar sana juga bisa menikmati kehidupan yang nyaman seperti kita. Apa gunanya lagi kita mengeluh? Karena mengeluh tidak mendatangkan sesuatu yang baik. Dan pastinya mengeluh itu mendatangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu berserah dan berharap kepada Dia. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak terbatas. Jangan batasi Dia dengan pikiran kita yang mengatakan gak mungkin, semuanya gak mungkin. Enggak mungkin. Itu pikiran kita. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan berkata bisa, ya pasti bisa. Setiap persoalan, setiap masalah di dalam kehidupan kita tidak akan pernah ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Enggak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah juga yang tanpa jalan keluar. Setiap permasalahan di dalam kehidupan kita pasti ada jalan keluar. Oleh karenanya Tuhan ingin supaya kita berjuang. Tidak lari dari masalah yang ada, tetapi boleh tetap menghadapi masalah yang ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika murid-murid Yesus, ketika mereka menghadapi badai itu, ketika mereka berserah kepada Tuhan, ya mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan mereka juga melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana? Apakah kita merasakan lawatan Allah, kebesaran Tuhan juga di dalam kehidupan kita? Apakah tidak? Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Seringkali saya mendengar dari anak-anak Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah lakukan ini dan itu, tetapi kok saya merasa Tuhan diam, tidak bekerja apa-apa. Ingatlah saudara, ketika masalah kita berat, Tuhan sedang menggendong kita. Kalau kita digendong, pastinya Tuhan diam. Dia gak mungkin ngomong sama kita. Dan di saat-saat masalah kita banyak dan berat, Tuhan gak mungkin berbicara panjang lebar. Tetapi Dia akan peluk kita, Dia akan gendong kita. Karena Dia tahu, ketika kita merasa kesusahan, kesulitan, yang bisa Tuhan lakukan adalah membelai kita dengan kasih-Nya. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan kasih-Nya. Dan Tuhan sayang kepada kita semua. Tidak pernah Dia membiarkan anak-anaknya kesusahan. Dia selalu berada di sisi kita. Dan Tuhan rindu supaya kita percaya kepada Dia. Kalau kita percaya, ya sudah, serahkan semuanya sama Tuhan, ya jangan kita ambil lagi masalah kita. Saya sering kali berbicara bahwa ketika kita sudah menyerahkan setiap masalah kita, ya kita nggak usah pikir masalah kita lagi. Karena kita membiarkan Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Ketika kita sudah serahkan semuanya, ya sudah, Tuhan yang akan bekerja di atas segalanya. Dan kita juga akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan sediakan bagi kita orang yang percaya. Juga seperti murid-murid Tuhan, ketika mereka mau berserah kepada Tuhan, apa jadinya? Tuhan yang meredakan semuanya. Tuhan yang meredakan badai itu. Sehingga murid-muridnya heran. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada Dia. Yaitu Allah semesta alam. Yang pastinya semua pasti taat kepada Tuhan. Karena dunia ini kan ciptaan Dia. Ya jelas semua pasti taat kepada Tuhan Allah kita. Dan setiap permasalahan kita pun
ya Tuhan juga berkuasa atas itu semua, karena kita adalah ciptaannya. Kalau kita bukan ciptaannya, ya Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita. Tetapi karena kita ciptaannya, ya Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang pegang kehidupan kita. Ketika masalah datang di dalam kehidupanmu, jangan pernah takut. Tuhan Yesus beserta denganmu. Banyak kali saudara, saya mendapatkan juga suatu masalah yang besar di dalam kehidupan saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa masalah yang saya hadapi kok sepertinya terasa berat? Dan saya bilang sama Tuhan juga bahwa umur saya masih segini, tapi masalah saya seperti sudah melebihi batas umur saya, Tuhan. Tapi Tuhan menjawab kepada saya, jawaban Tuhan adalah, kalau kamu mendapat suatu masalah, berarti aku tahu kamu mampu untuk menghadapinya. Jadi saya juga berkata kepada kita semua saat ini, ketika masalah berat yang kita hadapi saat ini terasa, aduh Tuhan kok rasanya berat sekali gitu ya. Ingatlah bahwa Tuhan tahu kita sanggup dan mampu untuk menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan memberikan sesuatu ujian atau tantangan di dalam kehidupan kita tidaklah lebih dari kekuatan kita. Kalau masalah kita terasa berat, itu berarti Tuhan percaya kalau kita mampu untuk menyelesaikannya. Kalau Tuhan tahu kita nggak mampu untuk menyelesaikannya, ya masalah itu nggak akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan tahu kita mampu, ya jadinya seperti itu. Kita harus hadapi itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan. Semua pasti bisa diselesaikan dengan tangan Tuhan yang kuat, yang bekerja di dalam kehidupan pribadi kita. Dan ketika saya mendapati satu masalah atau persoalan hidup, tantangan hidup dan lain sebagainya, seringkali ketika saya ingin bercerita dengan seseorang begitu, tetapi kok kayaknya nggak seret di hati saya gitu ya. Selalu aja ada orang lain yang bercerita kepada saya duluan. Ketika saya menghadapi satu permasalahan hidup, saya nggak tahu kenapa ketika itu juga ya ada juga yang berkonseling dengan saya tentang masalah-masalah mereka. Padahal saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau cerita sama siapa? Kalau orang bisa cerita sama saya, tapi Tuhan kalau saya cerita sama siapa? Saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa selain saya bercerita dan berkeluh kesah kepada Tuhan saya, Yesus Kristus, Juru Selamat saya yang hidup. Ketika saya bilang sama Tuhan, ya karena aku hambamu, ya Tuhan, aku harus bercerita sama Tuhan, gak bisa bercerita dengan manusia. Karena kalau saya bercerita dengan manusia, rasanya kok, oh hamba Tuhan ini kok sukanya mengeluh gitu ya. Jadi saya memilih untuk lebih seringnya ya bercerita dengan Tuhan. Ketika saya bercerita dengan Tuhan, setiap permasalahan saya dan saya sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya saya percaya kalau Tuhan yang akan selesaikan itu bagi saya. Di dalam kehidupan Anda sekalian yang mendengarkan saat ini, kalau masalahmu terasa berat, percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan hidupmu, dan jangan pernah khawatir lagi dengan apapun yang terjadi. Tetap berserah, tetap percaya, dan tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk suami, bersyukur untuk anak-anak yang sudah Tuhan berikan, dan bersyukur juga kalau suami ya bersyukur karena ada istri. Meskipun terkadang, aduh kok suamiku gini ya, kok istriku begini ya. Seringkali saya juga mendapati, seringkali orang-orang berkata seperti itu, aduh suami saya begini begitu, aduh istri saya begini begitu. So, bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan beri. Kalau suami atau istri
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya berdoalah kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tetapi tetap bersyukur, jangan mengeluh. Aduh, kok suamiku gini ya? Aduh, kok istriku gini ya? Aduh, kok anak-anakku gini ya? Tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bersyukur karena kita punya orang-orang yang sayang kita di sekeliling kita. Orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Gak mungkin toh istri gak sayang suami. Gak mungkin toh suami gak sayang istri. Pasti sayang kan sama istrinya atau suaminya. Kalau sudah tidak sayang lagi, ya mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hubungan itu. Sekalipun saya belum berumah tangga, saudara, saya juga melihat banyak rumah tangga orang Kristen yang hidupnya juga dipenuhi dengan kasih Allah. Ketika istri tidak bisa berbuat sesuatu yang baik kepada suaminya, suaminya yang berdoa buat istrinya. Dan ketika suaminya tidak bisa lagi diajak kerjasama, diajak rundingan dan lain sebagainya, gantian istri yang berdoa untuk suami. Karena suami dan istri ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Terus bersyukur. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Bukan kita yang memberikan hidup, tapi Tuhan yang memberikan kita hidup. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, mujizat akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya nggak bisa bicara panjang lebar, karena ya saya ini saja yang bisa saya jelaskan untuk kita pada saat ini. Dan saya akan mengajak kita semua, sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu atau menyanyikan musik terlebih dahulu, menyanyikan pujian bagi Tuhan terlebih dahulu, baru saya akan berdoa untuk kita semua pada saat ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita nyanyikan begini dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta.
percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ajar kami mengucap syukur. Ajar kami mengucap syukur. Ajar kami memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yesus. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Katakan tiada yang sukar. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Ingat saudaraku, tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupanmu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, karena Tuhan Yesus beserta denganmu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan Tuhan akan terus menjaga setiap langkah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Berpeganglah kepada Tuhan, dan Dia yang akan selalu berada di sisimu. Terima kasih Tuhan,
buat kasih yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap permasalahan, setiap persoalan yang ada. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak lagi memikirkan masalah kami yang kami hadapi saat ini, tetapi kami boleh mengingat Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh luar biasa pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami selalu berserah, selalu berharap, selalu bersyukur kepada-Mu di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.